Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kerja ini adalah sangat penting, di mana di dalam setiap koperasi sebelum memasuki tahun kerja berikutnya, dia harus sudah punya rencana-rencana program yang harus dilakukan, termasuk juga banyak masalah pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu artinya rapat-rapat ini sangat menentukan sekali apa yang akan kita lakukan untuk tahun 1 tahun ke depan. Saya mohon kiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua dapat menganalisa, meneliti, mentelaah, dan sekaligus kita diskusikan, sekaligus juga kita sahkan rencana kerja ini. Karena rencana kerja ini penting, merupakan arah KPPD ini 1 tahun ke depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam sebuah koperasi peran anggota itu sangat menentukan. Di samping memang pengurus, ya. Kebetulan tahun 2021 ini kepengurusan kita berakhir untuk 5 tahun terakhir, dan tahun depan kita akan memilih pengurus baru. Jadi oleh sebab itu sebelum kita melakukan pemilihan, kita juga harus mempersiapkan kader-kader terbaik untuk koperasi. Kenapa Pak Pembina? Ngurus koperasi itu sangat sulit. Gampang diucapkan, implementasinya sulit. Karena mengurus kepentingan orang banyak, apalagi anggota kita itu sampai sekarang dia kurang 85. Isi kepala, isi pikiran, tujuan macam-macam. Dia nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah keluar. Kita di lingkungan Pemprov DKI ini aja ada 5 wilayah kota, 1 kabupaten. Tidak ada satupun koperasi yang muncul, hanya KPPD. Ini sebagai bahan renungan kita. Mencetak kader koperasi, proses, waktu, biaya, dan penghayatan. Orang jadi pengurus koperasi, antara jiwa dan raganya tidak menyatu, dia tidak akan berhasil. Pernah menteri bicara depan saya di mimbar seperti ini, Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pak Hasan, kenapa sih koperasi di tanah air ini nggak pernah maju? Para tokoh-tokoh, para pejabat, kaum intelektual nggak pernah mau peduli melihat koperasi ini macam apa. Nah, waktu saya bicara begitu, beliau bicara begitu, saya berikan pemahaman. Kenapa tidak peduli? Pertama, ya memang para tokoh-tokoh yang kita harapkan itu tidak punya ilmu koperasi. Ini loh Pak, ilmu koperasi itu nggak pernah diajarkan. Sedangkan konstitusi dasar kita pasal 33 itu ada diamanatkan sistem pengelolaan ekonomi. Ya. Pertama, ilmunya memang nggak diajarkan, nggak tahu. Yang kedua, koperasi itu tidak pernah menjanjikan apa-apa. Sebagian besar bahasa kita, tokoh kita, rakyat kita, obsesi itu hanya 2. Jadi pejabat tinggi, jadi orang kaya, baru merasa sukses, merasa dihormati. Nah, sedang koperasi nggak pernah, karena koperasi ngurus kepentingan orang banyak, sejahtera bersama, menikmati bersama. Jadi udah jelas berbeda. Jadi makanya antara jiwa dan raga, jadi pengurus tidak menyatu, tidak akan berhasil. Pertama memang betul mulia niatnya, tapi begitu koperasi itu kaya, ada peluang, udah mulai nyerempetnya. Koperasi itu rentan bangkrut. Apalagi koperasi udah kaya, rentan bangkrut. Karena obsesinya ini duit, gampang tergoda imannya. Nah, jadi mencari pengurus koperasi yang betul-betul total itu sulit.
proses waktu, penyadaran, pemahaman. Makanya saya dengan teman-teman selalu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi untuk mencetak kader-kader koperasi yang setia. Jadi tolong nanti kita ke depannya supaya paling tidak KPPD ini harus dipertahankan eksistensinya, keberadaannya, dikembangkan lebih baik lagi, ya. Toh hasilnya kita-kita juga, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang merasakan, ya, yang merasakan hasil kerja kita secara kolektif. Ini rapat kerja ini mungkin bukunya sudah di bapak-bapak, ibu-ibu semua, tolong ditelaah, tolong diteliti. Nah, kita diskusikan, ya, kalau kurang jelas mau ditanya, supaya akhirnya kalau sudah disepakati kita ketok palu supaya peresmian penerimaan. Kenapa? Ini penting, karena begini, ini pengalaman empiris Pak Pembina. Koperasi di tahun yang akan datang dia membuat suatu program kerja yang bekerja dengan pihak ketiga, melibatkan pengelolaan keuangan. Begitu perjanjian kerjasama ditandatangani, uang sudah bertransaksi, ternyata uangnya dibawa kabur, ya kan? Sedangkan di dalam program kerja itu tidak ada. Siapa tanggung jawab? Akhirnya rapat anggota mendalam, tanggung jawab pengurus. Karena belum disahkan di dalam program kerja, diadakan kegiatan-kegiatan menyangkut pengelolaan keuangan. Ya. Ini rawannya itu Pak. Mau nggak mau karena mengakibatkan kerugian bagi koperasi, ya yang membuat kebijakan siapa? Pengurus tanggung jawab, ganti. Mau nggak mau. Nah ini makanya penting ya rapat anggota rencana kerja ini kita sahkan supaya ada kompasnya, ada pengendalinya, ada payung hukumnya. Ya. Operasi kita sudah besar, sudah baik, sudah sehat. Ya. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat membuat koperasi ini rusak, rugi, bahkan ya saya kebetulan ketua umum di pusat koperasi pegawai hari ini Pak Wang tahu banyak koperasi di lingkungan kementerian pendidikan nasional hancur, bubar. Menteri Dalam Negeri setiap tahun saya hadir. Yang waktu itu saya terakhir itu Ibu Siti Nurbaya masih sekjen. Nah setelah beliau nggak ada, nggak pernah lagi saya diundang, nggak pernah hadir lagi. Kementerian Kominfo ya Pak Wang ya hancur, bubar. Nah ini ya saya katakan sulit itu. Sudah belasan tahun, puluhan tahun ngurus koperasi tapi koperasi nggak pernah beranjak. Ya ini fakta, ya ini fakta. Ya oleh sebab itu tolong kita amankan KPPD ini ke depannya supaya tetap eksis, tetap berada, keberadaannya tetap maju, dikelola dengan baik.